Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Sutarini SPD MPD. Pengertian pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Manajemen atau biasa disebut dengan pengelolaan. Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris manajemen yang dikembangkan dari kata to manage yang berarti mengatur atau mengelola. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan dan latihan, atau pengembangan dan pemberhentian. Selanjutnya, peranan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Peran strategis dari pendidik dan tenaga kependidikan dalam proses pendidikan dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Tugas pokok tenaga kependidikan tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab 11 Pasal 13 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada suatu pendidikan. Selanjutnya, fungsi dan tujuan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Tugas dan fungsi pendidik dan tenaga kependidikan menurut Departemen Pendidikan Budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39. Yang pertama, tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada suatu satuan pendidikan. Yang kedua, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbing dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, tenaga pendidik dan kependidikan harus memiliki kompetensi yang disyaratkan baik oleh peraturan pemerintah maupun kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, tahapan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan merupakan kegiatan untuk menentukan kebutuhan pegawai baik secara kuantitatif maupun kualitatif untuk sekarang dan masa depan. Yang kedua, pengadaan. Pengadaan pegawai merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada suatu lembaga baik jumlah maupun kualitasnya. Yang ketiga, pembinaan dan pengembangan. Tahap pembinaan dan pengembangan pegawai merupakan fungsi pengelolaan personil yang mutlak perlu untuk memperbaiki, menjaga, dan meningkatkan kinerja pegawai. Yang keempat, promosi dan mutasi. Promosi atau pengangkatan pertama biasanya diangkat sebagai calon PNS dengan masa percobaan 1 atau 2 tahun. Kemudian, ia mengikuti latihan prajabatan dan setelah lulus diangkat menjadi PNS penuh. Setelah promosi atau pengangkatan, kegiatan berikutnya adalah penempatan atau penugasan atau mutasi sesuai dengan karakteristik pegawainya. Yang kelima, pemberhentian. Pemberhentian pegawai merupakan fungsi personalia yang menyebabkan terlepasnya pihak organisasi dan personil dari hak dan kewajiban sebagai lembaga tempat bekerja dan sebagai pegawai. Yang keenam, kompensasi. Kompensasi adalah balas jasa yang diberikan organisasi kepada pegawai yang dapat dinilai dengan uang dan mempunyai kecenderungan diberikan secara tetap. Yang terakhir, yang ketujuh, penilaian.
Penilaian tenaga kependidikan merupakan usaha yang dilakukan untuk mengetahui seberapa baik performa seseorang tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya serta mengukur potensi perkembangannya. Baik, sekian dari penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.